Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syadiki atau biasa dipanggil dengan Bapak Diki. Pada presentasi di hari ini, saya ingin menyampaikan tentang prosedur adaptasi alat ukur penelitian lintas budaya. Teman-teman sekalian, kita saat ini akan menjelaskan tentang macam-macam prosedur alat ukur adaptasi alat ukur lintas budaya yang tersedia pada literatur ilmiah. Materi ini merupakan bagian dari prosedur adaptasi alat ukur penelitian lintas budaya. Pada materi yang keempat ini, saya akan menjelaskan ada 3 contoh prosedur adaptasi alat ukur. Yang pertama, disebut sebagai ITC atau International Test Commission. Untuk prosesnya sendiri, ada sebanyak 5 langkah besar, di mana langkah besar ini diturunkan kembali menjadi 11 langkah kecil. Kita akan jelaskan. Yang pertama, disebut sebagai precondition. Langkah besarnya ini diturunkan menjadi 2 langkah, yakni langkah pertama meminta izin tertulis melalui email misalnya kepada penulis yang memiliki alat ukurnya, atau yang mempunyai alat ukurnya, atau yang mengembangkan alat ukurnya. Yang kedua adalah kita mendiskusikan dengan ahli apakah sudah tepat pemilihan alat ukur tersebut. Jadi masih dalam proses pemilihan. Yang kedua, langkah kedua yang terbesar adalah test development. Di sini kita menjalankan ada sebanyak 4 langkah tambahan. Yakni langkah ketiga, rekrut penerjemah dan juga atur desain proses penerjemahan. Nah, artinya kita harus mencari penerjemah yang bisa membantu dalam proses penerjemahan alat ukur kita. Kemudian kita harus mentelaah atau mereview hasil penerjemahan. Kemudian kita akan melakukan survei dan studi kualitatif. Kita akan menanyakan kepada sampel representatif apakah alat ukurnya sudah bagus, sudah jelas, dan seterusnya. Kemudian kita melakukan pilot study dengan uji coba menggunakan sampel kecil, kita teliti psikometrik dan validasi alat ukurnya. Nah, langkah yang ketiga dari 5 langkah besar, yakni confirmation. Dipecah menjadi 2 langkah kecil, yakni langkah ketujuh, uji coba skala sampel besar. Pada uji coba skala sampel besar, artinya sampel kita di sini mungkin sudah ratusan, bahkan mungkin 500-an, bahkan mungkin ribuan sesuai dengan jumlah sampel target yang kita tentukan. Pada saat ini, evaluasi yang dilakukan adalah kita jelaskan apakah ada kesetaraan alat ukur, prosedur analisisnya sudah tepat atau tidak, dan juga keterkaitan hasil skala dengan versi di bahasa lain. Jadi kita melakukan perbandingan-pembandingan kesetaraan dengan alat ukur yang sebelumnya sudah diadaptasi atau mungkin juga sebelumnya yang berbahasa original. Ya. Kemudian yang keempat, langkah besarnya adalah administration yang dipecah lagi menjadi 2 langkah kecil. Yang pertama adalah penyusunan petunjuk administrasi pengetesan. Kita susun dengan baik, instruksinya bagaimana, cara menjawabnya bagaimana, contohnya bagaimana. Yang ke-10 adalah menentukan spesifikasi kondisi administrasi pengetesan. Semisal alat ukur ini sangat spesifik, karena cara menjawabnya misalnya ada cara tertentu, yang mana kita harus mengajarkan dulu pada surveyor cara untuk menjawab alat ukurnya. Artinya, kita harus melakukan pelatihan untuk menjelaskan tentang prosedur baku dalam pelaksanaan tes. Itu langkah ke-10. Dan yang terakhir adalah tentang score scales dan interpretation. Dari proses yang sudah dilakukan selama dari 10 langkah yang ada, ya, kita lakukanlah pelaporan dengan membuktikan dan perbandingan skor serta proses dokumentasi yang menunjukkan bahwa dilakukan dengan ketat dan kaidah ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus terang untuk langkah ETC ini cukup panjang dan cukup sulit, ya. Untuk mungkin
mahasiswa S1, saya kurang rekomendasikan, tapi mungkin pada alat-alat ukur yang sangat ketat dalam proses adaptasinya, maka lebih baik menggunakan langkah yang ini, yakni International Test Commission. Langkah kedua, nah ini tadi beberapa 5 langkah yang tadi saya jelaskan ya, langkah besarnya. Baik, langkah yang kedua atau prosedur yang kedua dari proses adaptasi alat ukur dikenalkan oleh Borsa tahun 2012. Nah, pada langkah ini, saya rasa ini lebih ringan dibandingkan dengan prosedur yang pertama, karena pada prosesnya kita punya alat ukur original, kita translasi sebanyak 2 orang, translator, tapi kita sintesis hasilnya, translasinya, kemudian kita expert, ya langkah yang berikutnya kita lakukan expert judgment atau penilaian evaluasi dari expert. Selain pada expert atau ahli, kita nilai juga pada target populasi. Misalnya kita menelitinya pada mahasiswa, kita tanyakan kepada mahasiswa. Kalau memadai, kita lakukan back translasi sebanyak 2 orang. Tapi kalau tidak memadai, kita lakukan penyesuaian lagi. Kemudian kita cek lagi kalau sudah memadai, lanjut ke back translasi. Back translasi sebanyak 2 orang, kita lakukan sintesis lagi. Ya. Sintesis itu adalah proses kristalisasi ya, atau misalnya kita anggap proses untuk melakukan sintesis hasil terjemahan dalam satu bentuk biasanya, ya satu versi. Nah, pada saat back translasi di sini ada langkah sintesis. Pada langkah atas juga di sini pada translasi awal itu juga ada langkah sintesis. Jadi sintesisnya ada 2 di sini. Kemudian kalau sudah selesai, kita akan presentasi pada penulis original yang mengembangkan alat ukur. Jika dirasa penulisnya yakin bahwa itu sudah bagus, sudah cukup, maka kita lakukanlah pilot study. Tapi jika dirasa bahwa prosesnya dan hasilnya kurang bagus, kurang maksimal, maka kita harus mendiskusikan dengan penulis originalnya dan kita akan melakukan perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan saran-saran. Untuk langkah yang kedua dari Borsa ini, cukup ketat dan cukup panjang, ya. Boleh dilakukan oleh mahasiswa S1, tapi saya lebih merekomendasikan untuk langkah yang menggunakan prosedur yang ketiga, yakni dari Batten tahun 2000. Batten dan kawan-kawan membuat 6 langkah dalam proses adaptasi alat ukur. 6 langkah ini, langkah pertama terdiri dari translasi. Jadi kalau teman-teman ingat di langkah dari Borsa juga ada translasi, di sini 2 orang, sama 2 orang ya. Nah, jadi pada saat translasi ini kita berikan alat ukur original berbahasa asing diterjemahkan oleh penerjemah 2 orang. Setelah translasi selesai, kita lakukan sintesis. Berarti sama dengan Borsa ya. Ada sintesisnya juga. Di sintesis ini, kita membuat satu versi hasil terjemahan dalam bahasa kita. Setelah itu di back translasi ke dalam bahasa Inggris kembali. Jadi misalnya Indonesia ke Inggris lagi ini. Ya. Setelah di back translasi sebanyak 2 orang, artinya akan ada 2 versi, kemudian kita lakukanlah yang namanya expert committee review. Kita mereview proses dari 1, 2, dan 3, ya. Kita analisis. Kalau hasilnya menurut expert itu sudah bagus, maka kita lakukanlah yang namanya pre-testing. Pre-testing ini biasanya dengan sampel 30-40 orang pada sampel yang representatif sesuai dengan penelitian kita. Kelima langkah yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya dilaporkan pada langkah yang keenam. Jadi ada laporan tertulis. Ya, kalau di skripsi berarti kita laporkanlah di bab 3, misalnya begitu. Ya. Nah, kalau di sini penjelasan dari Batten, biasanya laporan yang tertulis itu dilaporkan pada pengembang atau komite. Ya, kalau misalnya ada komite untuk pengukuran di institusinya. Baik, penjelasan ringkas saya mengenai 3 prosedur adaptasi alat ukur dari ICT, kemudian Borsa, dan yang terakhir dari Batten mengakhiri presentasi untuk video kali ini. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan secara jelas mengenai
proses prosedur adaptasi alat ukur menurut Batten. Yang mana ini yang paling saya rekomendasikan untuk dilakukan oleh mahasiswa S1 atau mungkin juga oleh peneliti-peneliti yang merasa bahwa langkah ini lebih mudah dibandingkan langkah yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau komentar, boleh diketik dalam kotak komentar di akun channel YouTube kami. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya.